Shalom saudara-saudara, salam sehat. Mari bersama kita persiapkan hati di dalam ibadah online hari ini untuk belajar dan mengerti isi hati Tuhan melalui penyampaian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau adalah Tuhan yang adalah Allah yang memberi kekuatan kepada kami. Sampai hari ini kesetiaan dan bahkan pertumbuhan iman Engkau perhatikan di dalam kehidupan kami. Terlepas dari kesusahan hidup dalam masa pandemi, tetapi kami tetap mengucap syukur karena kuasa Tuhan jauh dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini di dalam ibadah minggu kami rindu belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan berfirman bagi kami, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengar dan Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat Tuhan GKY Balikpapan. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah kerinduan hati kami untuk belajar firman Tuhan. Engkau bimbing dan mengarahkan kehidupan kami secara pribadi sehingga kami memahami maksud daripada penyampaian firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, kami sampaikan doa kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita membuka bagian firman Tuhan dari surat Efesus pasal yang kelima, ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan, saudara mengikuti dari rumah masing-masing dan saya akan membacakannya buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian jauhnya pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mau membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, di bawah tema pada hari ini kita akan mengerti kebenaran firman Tuhan yang kita baca adalah seni merawat hidup berkomunitas. Saudara-saudara, gereja GKY Balikpapan mencetuskan sebuah tema besar dalam tahun ini berbicara tentang komunitas. Apakah masa-masa pandemi ini lalu kita hilang begitu saja dengan topik-topik tentang komunitas? Mari kita belajar hari ini dari apa yang disampaikan Rasul Paulus. Yang pertama kita akan belajar dari latar belakang. Saya meyakinkan saudara-saudara untuk memahami bagian firman Tuhan ini melihat dari dua latar belakang yang saya angkat di dalam perenungan firman Tuhan. Yang pertama kita melihat penulisnya saudara-saudara. Jelas penulisnya adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus sebagai penulis surat Efesus dan 12 surat lainnya membuat pembacanya melihat ciri khas gaya kepemimpinan Rasul Paulus adalah gaya kepemimpinan yang holistik. Maksudnya apa saudara-saudara kepemimpinan holistik itu? Yang pertama maksudnya adalah si pemimpin, maksudnya adalah Rasul Paulus tidak hanya memandang dirinya sebagai pemimpin, namun juga memiliki kedalaman pemahaman akan mereka yang dipimpin. Sehingga saudara lihat surat-surat Rasul Paulus tercipta ikatan emosi. 13 surat Rasul Paulus sangat kental
berbicara tentang komunitas relasi antara hambanya dan juga jemaatnya. Dengan kata lain, kesatuan tubuh Kristus menjadi topik hangat. Coba perhatikan Efesus pasal 4. Di situ pun disinggung tentang pembangunan tubuh Kristus. Karena apa saudara-saudara? Kepemimpinan holistik melibatkan semua pihak dalam suatu transformasi secara komprehensif, konseptual, spiritual, dan praktikal. Coba kalau kita baca dan bandingkan Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Dikatakan di situ engkau bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi dikatakan engkau adalah sewarga dengan orang-orang kudus dan engkau adalah member, anggota kerajaan Allah, atau dengan kata lain adalah anggota tubuh Kristus. Saudara-saudara, selain itu, kepemimpinan yang holistik di sini Rasul Paulus menekankan soft skill, yaitu berfokus kepada harmoni dan keseimbangan kehidupan, bukan kepada hard skill atau yang bersifat teknis. Contohnya saudara-saudara, surat-suratnya sebagian doktrin dan sebagian hal-hal yang praktis. Hidup sehat rohani yang berimbang. Yang ketiga yang dimaksudkan bahwa kepemimpinan holistik yang dijadikan ciri daripada Rasul Paulus dalam setiap tulisannya. Yang ketiga adalah dalam proses di lapangan, Rasul Paulus dipengaruhi oleh kualitas kerjasama, teamwork. Contohnya banyak nama sebagai teman atau mitra kerja Rasul Paulus yang disebutkan nama-nama mereka di tiap surat-suratnya. Sehingga Rasul Paulus terlihat sekali kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang holistik karena Rasul Paulus tidak one man show, saudara-saudara. Ya, dia melibatkan kesatuan tubuh Kristus untuk menjadi mitra kerjanya. Lalu latar belakang yang kedua selain kita lihat dari ciri menulis surat-suratnya khususnya Efesus, yang kedua adalah kedudukan teks dan konteksnya. Saudara-saudara, kita harus belajar perlahan-lahan untuk mengerti sebuah teks yang kita baca. Seperti yang kita baca hari ini adalah Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Merupakan bagian yang terintegrasi dari keseluruhan pasal. Namun secara proporsional konteks terdekat, jadi kalau dalam teologi saudara-saudara, kalau kita belajar kedudukan teks dan konteks, kita harus lihat konteks terdekatnya mana, konteks terjauhnya. Saudara-saudara, konteks terdekatnya adalah pasal 4 ayat 17 sampai pasal 6 ayat 9. Mengapa saya katakan itu adalah konteks terdekat dari apa yang kita baca? Ditandai dengan dua hal saudara-saudara. Yang pertama, kata karena itu di dalam pembuka ayat 15 yang menunjuk bahwa kepada kontras hidup manusia lama dan manusia baru yang harusnya berkelanjutan di dalam teks yang dibaca. Contoh saudara-saudara, di situ dalam ayat yang kita baca ada beberapa kata, lawan kata yang harus kita bahas. Orang bebal versus orang arif. Orang bodoh versus untuk mengerti kehendak Tuhan. Mabuk anggur versus dipenuhi roh dan lain-lain. Itu bukti bahwa ada keterkaitan di dalam pasal-pasal di atas, pasal 4 ayat 17 dan seterusnya, mengangkat tentang ciri atau kehidupan seorang yang sudah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Sehingga kontras hidup itu yang diinginkan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini adalah hidup berkelanjutan, saudara-saudara. Jadi tidak diam dan tidak berhenti sampai kepada pengertian manusia baru. Yang kedua, dari konteks terdekat kita melihat di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 21 termasuk bacaan kita hari ini, itu ada di dalam satu perikop di bawah tema hidup sebagai anak-anak terang. Yang dimaksudkan adalah sebuah aplikatif karakteristik manusia baru yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus juga sebagai respon dan seni merayakan anugerahnya. Menarik sekali bukan? Nah, saudara-saudara, dari dua latar belakang baik penulis dan juga kedudukan teks dan konteks, mari kita mencoba lebih dalam menggali Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Saudara-saudara, perhatikan Alkitabnya beberapa ayat yang menjadi poin-poin yang akan kita pelajari.
Ayat 15a setelah kata karena itu, coba perhatikan. Disebutkan satu frasa bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ini adalah sebagai starting point dari ayat 15 sampai ayat 21. Rasul Paulus memberi perintah untuk terus berkelanjutan sebagai pribadi yang sudah diperbaharui, sudah bertobat dan sudah mengenakan manusia baru melalui kata itu. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Di sini menekankan bukan bagaimana level imanmu, juga bukan berkata gelar akademismu, atau bukan ditanyakan status sosialmu ataupun latar belakang hidupmu yang lain. Tetapi bagaimana kamu menata hidupmu yang sudah baru. Mungkin kalau kata kekiniannya new normal, saudara-saudara ya. Secara rohani Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah respon terhadap anugerah karya keselamatan Tuhan Yesus, kita adalah manusia baru. Sesuatu yang baru, yang lama sudah berlalu, saudara-saudara. Dengan cara apa? Seninya seperti apa? Untuk kita bisa melihat bagaimana hidup kita berkelanjutan sebagai kehidupan yang manusia baru dan sebagai anak-anak terang. Yang pertama, saya boleh berkata di dalam ringkasan ini, seni merawat hidup berkomunitas dengan 3M, saudara-saudara. Yang pertama adalah merawat diri. Merawat diri, mari kita perhatikan ayat 15b dan ayat 17. Ada kata yang menarik ataupun dalam bentuk kalimat dikatakan janganlah seperti orang bebal. Sejajar dengan dikatakan janganlah kamu bodoh. Saudara-saudara, perhatikan di sini, orang bebal atau orang bodoh itu pasti tidak arif, tidak bijaksana. Ini lawan katanya, saudara. Orang bebal adalah sudah tahu bahwa itu salah, namun selalu bikin salah. Seperti orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, perilaku mereka sangat bebal. Karena mata mereka tertutup dengan anugerah Allah sehingga tidak kapok-kapok dan tidak mau belajar dari peristiwa demi peristiwa. Bebal ataupun bodoh sama halnya dengan sok tahu, keras kepala dan berpotensi sombong. Kalau kamus bahasa Indonesia berkata tentang orang bebal adalah sukar mengerti, tidak cepat respon, dan sekali lagi sejajar dengan apa yang disebut di ayat 17. Orang bodoh sama dengan bebal. Saudara-saudara, menjadi sesuatu yang menarik bagi kita dan bahkan menjadi PR bagi kita. Yaitu bagaimana kita berjuang menjadi arif, bijaksana, jujur dan terbuka untuk dibenahi Tuhan dengan cara hidup sepadan dengan firman-Nya. Saudara-saudara, kalau kita tidak mau disebut sebagai orang bebal, apa yang saudara sudah tekuni selama ini dalam membaca firman Tuhan, baiklah hidup kita sepadan dengan firman-Nya. Supaya apa yang kita baca, yang sudah kita dalami, tidak sia-sia. Jangan menjadi orang bebal. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam kita merawat diri. Yang kedua adalah merawat diri bagian dari sesuatu yang sangat spesial dan sangat penting, yaitu masalah waktu. Perhatikan waktu. Coba lihat ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mempergunakan waktu harus maksimal, saudara-saudara, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud nyata hidup yang bijaksana atau arif. Waktu yang dimaksud dalam bagian teks ini bukanlah waktu secara kronos, tetapi di sini disebutkan waktu yang dimaksud dalam konteks kairos, waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang tidak dapat kembali lagi, bisa dikatakan adalah kesempatan. Ingat saudara khotbah saya yang lalu, seakan kalau COVID ini berlalu saya merasa seperti memiliki kesempatan hidup yang kedua. Saudara-saudara, setiap waktu adalah sebuah kesempatan yang ditekankan oleh
Rasul Paulus secara khusus adalah waktu atau kairos yang dimaksud di saat kita bertobat. Ketika kita mengambil keputusan untuk menanggalkan perbuatan manusia lama kita dan mengalihkan pandangan kita kepada anugerah karya keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sehingga kairos yang dimaksud di sini adalah pakailah kesempatan untuk progres, ada perubahan, berkelanjutan, bukan sekedar menghitung jam, hari, bulan, dan tahun. Bahkan kita hanya bisa menghitung-hitung, saya sudah jadi orang Kristen berapa lama ya? Mungkin kita hanya bangga, oh saya sudah dari lahir menjadi orang Kristen. Oh saya sudah 20 tahun menjadi Kristen. Atau begitu bangganya kita ketika kita mungkin baru tahun lalu kita menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, bukan masalah kebanggaan kita menjadi orang Kristennya saudara-saudara. Tetapi bagaimana yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, kairos. Bagaimana saudara mempertanggungjawabkan pertobatan saudara. Sehingga ketika saudara ada kegagalan jatuh di dalam dosa, maka saudara akan merenungkan dengan sungguh-sungguh bagaimana berjuang untuk memperbaiki dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, zaman cepat berubah. Tetapi iman kita, kenapa kita stuck begitu saja? Ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Kairos, waktu Tuhan harus dipertanggungjawabkan dengan melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan sebagai ciri manusia baru yang seutuhnya. Lalu seni merawat hidup berkomunitas yang kedua adalah ayat 18 sampai ayat 19. Menjaga mulut, saudara-saudara, menjaga mulut. Kalau bicara mulut berarti ada yang masuk dan ada yang keluar. Kita bicara dulu tentang yang masuk, saudara-saudara. Perhatikan yang masuk. Kalau coba kita lihat ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Artinya mari kita selektif dan menyaring hal-hal yang memicu keinginan daging dan hawa nafsu kita. Protokol COVID-19 sangat ketat saudara-saudara. Sehingga kita harus benar-benar merawat diri kita, merawat waktu yang ada yang berjalan jadi kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengkonsumsi hal-hal yang sehat, makanan, minuman yang sehat. Bisa dikatakan mungkin kita berusaha makanan yang ada di meja kita adalah 4 sehat 5 sempurna saudara-saudara. Bukan 4 sehat 5 kebetulan ya. Kalau itu salah saudara ya. 4 sehat 5 sempurna. Dikatakan saudara-saudara kita harus menyaring, kita harus selektif. Bagaimana dengan protokol kesehatan rohani kita? Anggur apa yang memabukkan kita, saudara-saudara? Mungkin keserakahan, keegoisan, atau ambisius negatif yang masuk di dalam diri kita. Yang membuat kita mungkin seringkali merusak suasana hati kita. Apa yang memabukkan saudara? Anggur apa? Selidiki dengan jujur. Karena di sini katakan kalau mabuk itu artinya tidak sadar. Bisa-bisa juga kalau dikatakan karena anggur kita bisa ketagihan, edik ya saudara-saudara ya. Jadi jangan sampai kita masuk segala asupan yang membuat kita menjadi berdosa. Yang kita sendiri tidak bisa menjaga dan mengekang hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Saudara-saudara, selidiki dengan jujur. Beri hidupmu sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu yang kedua mari kita perhatikan untuk kita menjaga mulut kita, yaitu perhatikan yang keluar. Di sini menarik sekali saudara-saudara ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara, yang keluar di sini secara khusus kita berbicara tentang perkataan. Unik sekali yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam poin ini. Berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan secara arti harafiah saudara-saudara? Jadi setiap saudara ngobrol dengan orang, saudara sebutkannya hanya bermazmur, bernyanyi, dan bahkan kidung pujian, nyanyian rohani. Mustahil menurut saya saudara-saudara. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukan sekedar bentuk ibadah komunal yang dimaksudkan untuk menerima
sesuatu yang menjadi bagian proses hidup dipimpin oleh Roh bukan masalah ibadah komunal saja saudara-saudara. Tetapi ibadah keseharian kita juga merupakan ibadah. Saudara-saudara, sehingga lebih praktisnya yang dimaksudkan berkata-katalah seorang kepada yang lain, saudara-saudara, mari lihat di ayat yang 19 ini saudara-saudara, supaya dapat dimengerti dengan sederhana. Coba kita lihat ketika kita melihat Efesus pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat saudara-saudara ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, sehingga saya melihat beberapa tafsiran bagaimana maksud Paulus di dalam mensejajarkan dengan Efesus pasal 5 ayat 9. Bahwa bisa saja yang dimaksudkan berkata-kata seorang dengan yang lain dalam mazmur, kidung, pujian, nyanyian rohani, bisa saja itu adalah buah-buah kebaikan, buah keadilan dan kebenaran. Maka kita simpulkan bersama-sama untuk menyederhanakannya saudara-saudara. Kita sederhanakan. Maka perkataan jujur, teguran, nasihat, kritikan, walaupun itu mungkin menyakitkan bagi kita, tapi jika diperkatakan dengan tulus dan berdasarkan kasih, maka itu sama halnya dengan mazmur, kidung, pujian, dan nyanyian rohani. Contohnya saudara-saudara, Tuhan Yesus beberapa kali dalam contoh bagian Injil saudara-saudara, Tuhan Yesus juga menyebutkan kau ular beludak, bahkan enyah kau iblis. Mungkin bisa dikatakan engkau bodoh. Saudara-saudara, bukankah itu adalah sebuah kata teguran yang bisa membangkitkan seseorang untuk melakukan perubahan besar di dalam kerohaniannya? Saudara-saudara, maka jangan sampai kita di dalam mengenakan manusia baru dan hidup sebagai anak-anak terang yang sudah terima anugerah keselamatan, kita hanya memilih-milih perkataan-perkataan orang lain yang hanya menyegarkan telinga kita, yang hanya menyenangkan perasaan hati kita. Dan bahkan mungkin kita juga tidak terlatih untuk belajar menegur kesalahan orang lain. Saudara, itulah mazmur, kidung, pujian, nyanyian. Bukan hanya sebatas kita beribadah, bernyanyi, bersorak bagi Tuhan dalam wujud nyanyian-nyanyian. Tetapi kasih yang terekspresi di dalam kita berinteraksi dengan orang lain. Yaitu jujur, berkata yang benar, teguran, nasihat, kritikan. Itu juga dianggap sebagai kebaikan, keadilan, dan kebenaran yang disejajarkan dengan pengertian berkata-kata dengan mazmur, kidung, pujian, dan nyanyian rohani. Saudara-saudara, menjaga mulut yang seperti 2 poin di atas, semuanya berkaitan dengan hati. Maka M yang ketiga, tadi kita sudah membahas 2 M di atas, merawat diri, menjaga mulut, dan M yang ketiga adalah membersihkan hati. Saudara-saudara, ayat 20 sampai ayat 21 saudara lihat di situ ada 2 hal yang menarik, karakteristik ilahi. Mengucap syukur, merendahkan dirimu seorang kepada yang lain. Saudara-saudara, ucapan syukur atau mengucap syukur sebagai power, sebagai kekuatan untuk meminimalis perasaan iri hati, kekecewaan. Bahkan ucapan syukur sebagai kekuatan untuk meminimalis supaya kita tidak kepahitan. Bahkan mungkin ucapan syukur pun menjadi kekuatan bagi kita untuk kita bisa melawan persoalan hidup kita, bahkan ketika kita berhadapan dengan penderitaan. Ucaplah syukur adalah power bagi mereka yang sudah mengenakan manusia baru, bagi mereka yang hidup sebagai anak Tuhan, yang sebagai anak-anak terang, dan bahkan mereka yang adalah orang-orang yang sudah mengalami pertobatan sejati. Yang kedua, dirimu harus belajar untuk rendah hati. Dengan pernyataan di ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
Saudara-saudara, rendah hati adalah ajakan untuk belajar, diproses oleh Tuhan. Saudara-saudara, rendah hati adalah pelajaran yang tidak pernah selesai sampai kita akhir di dalam hidup ini. Saudara-saudara, 3M tadi harus diingat. Terakhir, aplikasi dan penutupnya. Saudara-saudara, apa yang kita renungkan dengan 3M tadi, saya mengambil ada 2 kata atau 2 kalimat yang menutup bagian ini sebagai penutup dan dapat diaplikasikan di dalam hidup sehari-hari. Seni merawat hidup berkomunitas harus kembali kepada nilai pertobatan sebagai individu yang mengalami anugerah keselamatan. Saudara, apa yang pertama sebagai penutup dan aplikasinya? Seni merawat hidup berkomunitas harus kembali kepada nilai pertobatan. Apa maksudnya? Pertobatan itu harus dirawat dengan daya juang yang dinamis, bukan hanya yang aktif di dalam komunitas relasi. Pertobatan ini harus dirasakan dampaknya kepada komunitas relasi yang ada di sekitar kita. Hingga orang lain merasakan dampaknya dan sanggup menggarami komunitasnya. Jadi pertobatan saudara dan saya harus dirawat dengan baik. Sehingga bukan hanya berbicara tentang pribadi kita. Tetapi bagaimana pertobatan itu akan menjadi dampak efek yang besar kepada komunitas di mana kita ada. Saudara-saudara, sehingga pertobatan orang percaya harus bersifat holistik, yaitu utuh sebagai pribadi yang sanggup menggarami komunitasnya. Henry Nouwen, seorang aktivis dari Katolik, saudara-saudara, menulis begini, saudara. Komunitas adalah tempat di mana orang yang paling tidak kita inginkan kehadirannya selalu tinggal bersama kita. Tetapi realitanya apa, saudara-saudara? Kita justru sering ada di dalam komunitas yang orang-orangnya kita suka dan cenderung eksklusif. Itu bukanlah komunitas. Komunitas adalah bagaimana saudara tidak bisa memilih bahwa orang yang paling tidak kita suka kehadirannya ada di dalam kehidupan dan sekitar hidup kita. Itu adalah arti komunitas yang sesungguhnya. Membentuk komunitas membutuhkan kasih karunia, visi dan kerja keras. Pertanyaan buat kita saudara-saudara dalam poin pertama ini untuk menutup dan mengaplikasikan firman Tuhan ini. Seberapakah idealnya hati kita? GKY Balikpapan sudah adakah di hati saudara dan saya? Saudara-saudara, kalau saya sederhanakan, sudahkah GKY Balikpapan ada di hati saudara? Sudahkah saudara memiliki sense of belonging dan proud of GKY? Sehingga pertobatan saudara dan saya berdampak di dalam komunitas relasi yang terjadi di GKY Balikpapan. Di dalam masa pandemi, dalam ibadah online. Seberapa ideal konsistensi kita dalam mengikuti tayangan-tayangan ibadah online. Saudara-saudara jujur, tayangan ibadah online di YouTube begitu banyak, saudara bisa pilih. Ketika saudara akan kembali merenungkan untuk bisa memiliki seni merawat hidup berkomunitas, sadarkah kita harusnya kita memiliki prioritas kepada ibadah online, rumah rohani kita sendiri, yaitu GKY Balikpapan. Saudara-saudara, apakah hati kita bergeser dalam masa pandemi ini? Kita acuh tak acuh terhadap ibadah online, tetapi mari dengan seni merawat hidup berkomunitas melalui ibadah online, melalui setiap pertemuan virtual yang kita lakukan. Itu adalah salah satu seni kita merawat hidup berkomunitas ketika kita mengaku sebagai manusia baru dan ketika kita mengaku hidup sebagai anak-anak terang. Saudara-saudara, penutup aplikasi yang kedua. Seni merawat hidup berkomunitas butuh disiplin dan latihan melalui keseharian hidup kita dengan kekuatan kebenaran firman-Nya.
sanggup mencelikkan mata rohani kita dengan cara introspeksi dan evaluasi setiap hari, supaya keseharian kita mampu menghidupkan firman-Nya menjadi rema. Saudara-saudara, hidup kita akan lebih bermakna ketika saudara akan menjalani disiplin rohani dengan introspeksi diri, dengan evaluasi setiap bangun pagi, mau tidur malam dalam keseharian kita. Saudara-saudara, saya akan tutup dengan satu gambar di dalam keypad gadget gawai-gawai kita, saudara-saudara. Di situ kalau saudara perhatikan di dalam keypad gadget kita, saudara-saudara, ada simbol-simbol. Contoh ketika ada tulisan delete. Hal buruk apa yang sudah kita delete? Ini yang maksud saya bahwa keseharian kita adalah ibadah. Apakah di sekeliling kita jadikan itu sebagai rema? Bagaimana kita menghargai kehidupan yang sepadan dengan firman-Nya. Maka keseharian yang adalah ibadah itu menjadi rema yang hidup, yang boleh menghidupkan kehidupan rohani kita. Contoh lain, kalau saudara perhatikan di dalam keypad gadget kita, ada tanda plus, ada tanda kurang. Apa yang harus kita kurangi? Apa yang harus ditambah? Dan bahkan mungkin ada bagian-bagian yang lain yang saudara lihat di dalam gambar keypad gadget saudara. Saudara-saudara, itu hal yang kecil, tapi masih banyak contoh yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara di dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya 3M, merawat diri, menjaga mulut, bahkan membersihkan hati, kita dapat aplikasikan di dalam 2 poin terakhir yang saya sampaikan. Tuhan memberkati saudara, dan jadilah hidup yang terus-menerus rindu merawat kehidupan diri kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami pertobatan, dan lawatlah komunitas dengan saudara sanggup menggarami, berdampak dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kuasa-Mu sempurna, dan firman Tuhan berhenti sampai di sini. Dan saya yakin Tuhan bahwa jemaat Tuhan akan diberkati, dimampukan Tuhan untuk terus merawat kehidupan berkomunitas dengan baik. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.